Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi masih bersama saya, provokator fisika Arif Al-Fatah. Melanjutkan pembahasan buku kita yaitu buku Twin Master Outline Fisika. Maka kita sampailah kepada halaman 13 sampai 15. Tema yang akan kita ambil yaitu tentang pengukuran, notasi ilmiah, dan angka penting. Ya. Bicara tentang pengukuran, Anda bisa melihat dalam dalam foto ini. Dalam foto ini adalah sebuah masjid di sekitar Bosnia Herzegovina. Jadi di sini ada masjid, kemudian background belakangnya itu adalah bukit atau pegunungan. Maka Anda bisa melihat jika kita lihat dari sudut pandang di sini, maka tinggi bukit atau pegunungan ini dengan menara ini lebih tinggi yang mana? Ya, tepat sekali. Lebih tinggi menara ini. Pada faktanya, apakah seperti itu? Ini yang masjid belakangnya, ini tidak. Dia lebih pendek daripada pegunungan atau bukit ini. Akan tapi mengapa ya ini kok lebih tinggi? Ya, ini yang namanya salah satu faktor terpenting dalam pengukuran itu namanya karena faktor sudut paralak. Yaitu sudut acuan yang kita ambil, yang kita pandang, ketika memandang ini kita tidak lurus atau tegak lurus dengan ujung dari menara ini. Kalau misalkan kita melihatnya itu tegak lurus terhadap ujung menara ini, maka tentu dia akan lebih pendek dari tampilannya, ya, yang menurut pandangan kita itu akan lebih pendek dari pegunungan di belakangnya. Kita mulai pembahasan ini dengan mengkaji salah satu ayat semesta, yaitu surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Ya, dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya, kulla syai'in, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Faqaddarahu, dan dia menetapkan kadarnya, ukuran-ukurannya yang sudah sesuai dengan kadar, yang sudah sesuai dengan ukuran diciptakannya. Takdiron, yaitu dengan serapi-rapinya, dengan serigid-rigidnya. Nah, dari sini maka ketika seluruh ciptaan Allah itu sudah teratur, sudah ada ukurannya, dan ukurannya itu sangat rapi dan tertata, maka seperti yang bisa kita lihat, nah, alam semesta itu bisa kita lakukan pengukuran karena nilainya itu teratur, ukurannya sudah pasti. Sehingga dari situ maka kita bisa mempelajarinya. Di sini juga bahwa ukurannya itu juga sangat rapi. Akan tetapi nanti manusia dalam pengukuran itu justru tidak bisa mendekati seperti ini. Manusia hanya melakukan pendekatan-pendekatan. Dalam setiap pengukurannya pasti selalu ada ketidakpastian. Ya, terkait dengan alam semesta. Nah, fokus utamanya adalah bagian ini. Pengukuran atas apa yang ada di alam semesta ini. Baik bendanya itu besar maupun kecil. Baik itu bendanya itu merupakan yang bisa dipegang secara indera, kasat mata seperti itu, atau yang tidak. Itulah objek yang terkait dengan pengukuran. Nah, apa toh yang namanya pengukuran itu? Pengukuran itu terkait dengan alat ukur. Alat ukur berbagai macam, ya. Kalau zaman dulu, ya ini ada namanya kepol, dan cupak, cepok atau cepok, dan gantang. Nanti dalam gantang ini masih terpecah-pecah seperti ini, gantang 1, 2, 3 yang dari kecil, besar, terus ini kalau orang yang kelahiran tahun 90 ke belakang atau 2000 ke belakang itulah, maka insya Allah akan mengetahuinya. Kemudian ada ukuran dacing, kalau jengkal, depa, hasta, satu kaki ini kadang masih dipakai ketika kondisi kita tidak memiliki alat ukur yang pasti. Kemudian untuk yang lebih modern mungkin alat ukur multitester, ya, bisa mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Penggaris, kemudian jangka sorong digital, dan pengukur waktu, dan yang lainnya. Ini semuanya terkait dengan pengukuran.
Nah, sekarang apa pengukuran itu? Nah, kan sebenarnya ketika kita mengukur panjang sesuatu. Nah, maka sebenarnya kita kan membandingkan ya apa yang akan kita ukur itu objek itu dengan besaran yang sudah kita standarkan atau disebut sebagai alat ukur ini. Ya nggak? Kita mengukur panjang buku, kita pakai jengkal. Berarti kita membandingkan antara panjang buku dengan panjang jengkal kita. Nah, maka pengukuran itu sebenarnya adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Standarnya mana yang mau dipakai acuan? Dan mungkin ada pertanyaan, apa itu besaran? Iya, mengulang waktu MTS atau SMP bahwa yang namanya besaran, apa itu besaran? Ya, besaran adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Misalkan massa sebuah benda atau massa anak kecil ini. Massa anak kecil ini misalkan 20 kg atau 30 kg. Nah, jadi bisa diukur dan dinyatakan dalam angka 20 kg seperti itu. Akan tetapi kalau kita tanya kecantikan anak ini bisa diukur tidak? Oh, cantiknya adalah 10, cantiknya adalah 9. Nah, itu nggak bisa diukur, maka kecantikan tidak merupakan besaran. Nah, jadi besaran itu harus bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Kemudian nanti ada satuannya. Nah, satuan itu apa? Satuan itu adalah besaran fisika khusus yang telah disepakati dan didefinisikan. Untuk apa? Untuk pembandingnya. 1 kilo. 1 kilo sebenarnya apa toh? Nah, dibandingkan. Berapa kalinya? Misalnya ada orang masanya 30 kilo. Seorang anak masanya 30 kilo. Berarti, ya, kalau 30 kilo, berarti ada pembandingnya itu, pembandingnya 1 kilonya. Besaran fisika khususnya 1 kilo itu, ini ternyata ada 30 kalinya. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana cara mendefinisikan ini? Nanti ini oleh para ahli fisikawan atau para fisikawan itu sudah melakukan kesepakatan bahwa 1 kilogram itu sama dengan apa. Nah, itu dibahas di pembahasan besaran. Dulu waktu MTS atau SMP mungkin sudah pernah. Sekarang alat ukur, ya, alat ukur yang itu banyak sekali. Bisa alat ukur panjang, bisa alat ukur massa, bisa alat ukur waktu, ya, stopwatch gitu kan. Nah, yang sering dijadikan untuk contoh bagaimana proses keterampilan kita membaca alat ukur itu bagaimana toh. Nah, itu adalah yang sering dipakai adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ini mengulang waktu dulu ketika MTS atau SMP Anda mungkin pernah diajari seperti ini. Saya tidak menjelaskan ini bagian apa tidak, tapi langsung keterampilan bagaimana cara membaca ini. Coba Anda perhatikan ini. Yang pertama, ya, jadi 4,5. Nah, Anda bisa melihat ini ya, 4 lebih sedikit. Kemudian ini lebih sedikitnya itu berapa? Nah, lihat yang ada sudah saya standar 2 ini, maka Anda bisa lihat skala yang bawah ini, garis skala yang bawah ini, manakah yang paling lurus dengan atas? Yang paling lurus ya. Mungkin ini tidak terlalu lurus, tapi yang paling lurus adalah ini. Maka ini adalah angka 1. 1 itu artinya 0,01. Maka tinggal dijumlahkan dengan mudah, maka bisa dituliskan 4,51 cm. Jadi satunya cm ini. Kemudian ini hanya mengulang saja ya, mudah. Kemudian kalau mikrometer sekrup, maka caranya bagaimana? Kita perbesar ini gambarnya ini, zoom di sini, maka kita lihat garis pembatas pada selubung luar ini, garis pembatas ini, sebelah kirinya angka berapa? Ya, tepat sekali angka 3. Sebelah kiri dari garis pembatas angka 3. Kemudian setelah itu, yang kedua, tahap kedua, Anda lihat manakah yang lurus dengan garis ini, dari skala selubung luar ini. Yang lurus adalah angka ini berapa ini? Ya, ini 10, 11, 12. Nah, berarti 0,12. Gitu ya. Jadi garis ini yang lurus dengan garis skala utama ini. Maka tinggal jumlahkan 3,12 mm. Jadi satuannya milimeter kalau mikrometer skop. Yaitu contoh untuk pengukuran ya, menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skop. Bagaimana cara membacanya adalah seperti itu. Nah, kemudian hasil pengukuran, ya, hasil pengukuran kita, dalam hasil pengukuran itu nilainya
fisika itu jangkauannya bisa sangat besar sekali, bisa juga jangkauannya itu sangat kecil sekali. Bagaimana jika jangkauannya sangat besar seperti ini? Misalkan ini, nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 berarti 24. Maka yang massa elektron lebih kecil lagi nih, banyak sekali. Maka kalau menulisnya seperti ini, maka sangat tidak efisien dan sangat mengganggu. Maka bagaimana cara menuliskannya biar sederhana? Nah, maka dibutuhkanlah yang namanya notasi ilmiah. Bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya adalah seperti itu. A kali 10N. A di sini adalah matrixa. Ini adalah nilai dari 1 ya sampai kurang dari 10. 9,9. Seperti itulah. Ini bagian A sini. 10 pangkat N-nya. N-nya adalah eksponennya nanti. Ya, untuk eksponennya untuk bilangan bulat di sini. Nah, berarti massa bumi bisa dinyatakan dalam notasi ilmiah. Tadi ini nolnya 24 berarti 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, ini lebih lumayan lebih singkat ya. Jadi lumayan lebih singkat. Kemudian massa elektron, akan nanti hitung, nanti akan ketemunya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Akan tetapi seperti ini pun, ini masih kurang singkat lagi, masih ada caranya singkat lagi dengan cara memberikan awalan dengan simbol. Dikenal yang ada giga, tera, ya. Anda sudah tahu yang namanya misalnya flash disk itu ada berapa mega, berapa giga gitu kan. Nah, itu maksudnya seperti itu, simbolnya apa. Sekarang kita lihat yang 10 pangkat 24 apa? Yota. Simbolnya adalah Y. Maka bisa sangat singkat kita tuliskan 6 yuta kilogram YKG. Nah, seperti itu ya nanti ya. Jadi nanti caranya seperti itu. Ini terkait dengan notasi ilmiah dan lambangnya. Jadi ini memudahkan ya, memudahkan dan menyederhanakan. Jadi irit tempatnya untuk menuliskan. Tuh. Nah, kemudian kita bicara tentang hasil pengukuran itu adalah satunya adalah namanya angka penting. Apa itu angka penting? Anda harus tahu sejarahnya angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 0 itu sebenarnya sumbangsih dari peradaban Islam. Ya, dulu angka itu menggunakan Romawi. Romawi itu ada apa? Menggunakan 1. Kalau 2 berarti garis 2. Kalau 3 garisnya 3. Nanti 4, 5. Terus gitu. Nanti kalau udah banyak, itu angkanya tidak efisien dan tidak menjadi wagu banget. Akan tetapi seorang Al-Khawarizmi ya atau orang tokoh Muslim itu dalam peradaban Islam itu menemukan atau mengusulkan atau membuat sebuah rumusan untuk perhitungan, yaitu 1 itu maknanya adalah sudutnya 1, 2 itu sudutnya 2, 3 sudutnya 3, 4 seperti ini ada 4 sudut, 5 beda 5 sudut, 6, 7, 8, 9 sampai 0 nggak ada sudutnya. Nah, dari sini variasi penulisannya kan sampai sekarang bisa macam-macam, akan tapi pada dasarnya seperti ini. Jadi inilah sumbangan dari peradaban Islam atau tepatnya peradaban dari Arab. Maka jika Anda misalkan menyangka, loh, apakah benar seperti itu? Anda bisa cek buktinya sampai sekarang. Coba Anda tuliskan di dalam Word ya, Word itu nanti dibuat numbering itu 0, 1, 2, 3 sampai 9 atau berapa lah, 0, 1, 2, 3 gitu kan. Maka numberingnya itu nanti Anda lihat di Word option advance, kemudian lihat di bagian show document content. Maka di sini tertulis Arabic type. Ini adalah tipe Arabic 0, 1, 2, 3 ini. Nanti kalau Anda buat yang bentuknya Romawi itu, nanti di sini akan tulisan Romawi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini buktinya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa itu angka penting? Angka penting adalah nilai hasil pengukurannya hingga digit taksirannya. Jadi dalam pengukuran itu sebenarnya kan itu pengukurannya itu bisa berbentuk misalnya 1, berapa. Akan tetapi kita taksir hanya berapa saja. Hasil pengukuran taksirnya itu berapa. Jadi seperti itu. Bagaimana mengetahui ini angka penting atau tidak? Nah, ini ada banyak aturan menulis angka penting. Jadi seperti 21,2 berarti mengandung 3 angka penting. 2, 1, 2, 3 angka penting.
1, 2, 3, 4 mengandung 4 angka penting. Akan tapi hati-hati, khusus angka 0 tanpa tanda desimal malah bukan angka penting. Jadi 200. 2 kali 10 pangkat 2. Itu hanya mengandung 1 angka penting, itu angka 2. Nah, aneh kan? Angka 0 yang ini angka penting. Angka 0 penting. Jadi kalau ujung kiri ujung kanan ada angka selain 0, maka itu angka penting semuanya ya. Kemudian yang bukan angka penting lagi, jadi yang Anda ingat adalah angka penting, yang bukan angka penting. 0,7 berarti 1 saja. 0,07 juga 1. Tapi kalau 0,070, 7,0 ada 2 angka penting. Sebenarnya, sekarang kita cek. Berarti berapa angka penting? 3 atau 4? Nah, kita berapa angka penting? 3 atau 4? Berapa angka penting? 4 atau 5 atau 3? Berapa angka penting? Apakah 5? Apakah 6? Apakah 4? Atau apakah berapa? Iya. Maka Anda bisa lihat dengan menerapkan aturan penulisan angka penting. Ya, itu maka Anda bisa lihat. Inilah yang angka pentingnya. Anda ingat-ingatlah yang bukan angka penting. Yang bukan angka penting. Itu adalah angka 0 ini di belakang kalau nggak ada komanya. Kemudian angka di bagian depan, ya sebelum koma. Atau setelah komanya. Jika sini nggak ada angka selain 0-nya. Tapi justru angka 0 di belakang koma paling ujung ini justru malah angka penting. Jadi ada 3, ada 4, ada 4, ada 4. Itulah namanya angka penting. Sekarang bagaimana cara mengoperasikannya? Operasi itu berarti bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan akar. Oke, operasi angka penting, aturan penjumlahannya begini. Saya langsung ke contohnya. Saya hanya membacakan, Anda bisa baca sendiri di buku Twin Master Outline Fisika lebih detailnya. Nah, tapi kita lihat ini, caranya karena penjumlahan atau pengurangan, caranya seperti ini. 4,562, maka angka taksirannya adalah yang 2, yang belakang, yang paling belakang. 1,07 berarti angka taksirannya adalah 7. Maka kita jumlah matematika seperti biasa, seret gitu, terus angka taksirannya ikut. Ya, strip bawahnya ini sebagai taksiran, ikut. Nah, ini ada 2 stripnya, maka sisakan 1 saja. Sisakan 1 saja, maka yang belakang dibulatkan ke depan. Karena ini kurang dari 5, maka ya dibuang ya, berarti 5,63. Bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau perkalian agak berbeda sendiri. Kalau perkalian, Anda lihat jumlahnya, ada 3 angka penting. 3. Ini ada 2 angka penting. Hasilnya perkalian hitung biasa. Ada berapa penting ini? Ada 4. Nah, hasil perkalian dan pembagian disesuaikan dengan angka penting yang paling kecil, yaitu 2. Yang paling kecil dari perkaliannya itu 2. Maka jawabnya 0,9. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan pemangkatan dan penarian akar? Kalau perpangkatan, ya ada 2 angka penting, maka hasilnya tentu ada 3 angka penting. Ya disesuaikan harus 2 angka penting. Ya, begitu juga dengan akar. Yang diakarkan ada 3 angka penting, hasilnya kok 2,5. Ya berarti hasilnya disetting menjadi 3 angka penting. Nah itu adalah aturan pemangkatan dan penarian akar. Ya, kita terapkan satu saja kasus, yaitu misalkan hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah berbentuk 4 persegi panjang adalah 15,35 meter dan 12,5 meter. Maka luasnya berapa? Menurut angka penting. Kita lihat panjang lebarnya seperti ini. Maka 15,35 adalah 4 angka penting. 12,5 3 angka penting. Ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Mudah ya. Nah, ini perkalian biasa. 191,875. Di pilihan gandanya juga ada untuk mengecoh. Kalau ini hasil matematika biasa. Kalau yang A itu, ini ya. Bagaimana cara membuat ini sesuai dengan kaidah angka penting? Maka ini ada 4 angka penting, 3 angka penting. Maka hasilnya disesuaikan dengan yang angka pentingnya kecil, yaitu 3. Ini berapa angka penting ini? Ada 6 angka penting. Nah, disetting, diperas istilahnya, tinggal menjadi 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Kita lihat. Ya, jadi 3 angka penting saja. Yaitu 192.
8, 7 ini pokoknya itu dibulatkan. Ya, itu untuk satu saja kasus. Ya, silakan Anda mencoba mengerjakan di buku Twin Master Outline Fisika soal uji ketajaman halaman 24 sampai 27. Di situ ada nomor 11 sampai 19. Ya, dari saya sekian dulu. Bagi Anda yang belum memiliki buku ini, silakan Anda bisa menghubungi saya untuk mendapatkan buku ini. Nah, semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan. Ada kekurangannya dari saya, mohon maaf. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.